Selesai menghabisi Pak Dokter, si makhluk membersihkan bajunya ke sebuah tempat pencucian. Dan di situ si makhluk bertemu dengan makhluk sejenisnya yang tiba-tiba double setumbra. Ura. Lalu penjaga tempat pencucian yang terbangun dari tidurnya dibuat kebingungan ketika melihat si makhluk bermain dengan makhluk sejenisnya tetapi tidak terlihat. Dan di saat si makhluk sudah selesai membersihkan bajunya, kita akan diperlihatkan kepada si penjaga yang tewas setelah tempurungnya disodok seperti bakso tusuk. Dan inilah Terrifier seri 3. Film akan difokuskan kepada wanita ini yang bernama Sari. Dan pakaian seperti jubah seorang peri yang ia sedang perbaiki inilah yang akan ia gunakan nanti di saat melawan si makhluk pada malam Halloween. Setelah cukup lelah memperbaiki jubahnya, si Sari pun mengisi perutnya bersama keluarganya yang terdiri dari Sunny ibunya dan si Zoro adiknya. Ia yang saat itu mendengar adiknya akan menggunakan kostum si makhluk saat malam Halloween melarangnya dengan keras. Karena itu sangat sensitif bagi keluarga korban yang sudah terbunuh akibat ulahnya si makhluk. I said no, and that's it. Selesai makan, si Zoro yang penasaran tentang si makhluk, ia mencoba menguliknya melalui sebuah internet. Dan di saat sudah dibuka, kita akan diperlihatkan foto si Tari bersama si Ija yang sebelumnya menjadi korban keganasan si makhluk di film seri sebelumnya. Adegan dipindahkan ke Sari yang berada di dalam sebuah acara. Ia di situ merasakan hal aneh ketika melihat seorang bocil memakan makanan bercampur benda tajam. Dan di situ ternyata penyelenggara acara mendatangkan seseorang yang berdandan layaknya si makhluk. Lalu si Sari yang dipaksa untuk membuka kado pemberiannya tiba-tiba. Iya, itu hanya sebuah bunga tidur si Sari yang kekenyangan setelah makan bersama keluarganya. Kembali ke mimpinya, entah apa yang ia cari di dalam sebuah kantong makanan yang sebelumnya ia lihat berisi makanan bercampur benda tajam hingga membuat tangannya berdayah. Dan karena si makhluk mengetahuinya, ia terus mengorek-ngorek kantong tersebut hingga mendapatkan hadiah sebuah pedang yang mampu menahan semburan api dari si makhluk. Dan karena itulah ia terbangun dari tidurnya dengan kondisi sayap peri miliknya di dunia nyata tiba-tiba terbakar. Sari akhirnya diomelin sama ibunya karena menurutnya kebakaran tersebut akibat lilin yang ia bawa ke dalam kamarnya. Lalu Sari yang merasa lilin itu sudah dipadamkan sebelum tidur terus menyangkal perkataan ibunya dan menceritakan mimpinya tetapi tidak dipercayai. Chemicals, and I did not leave burning candles on my dresser. In my room tonight, and I'll sleep on the couch. Why can't you just believe me? Di pagi harinya, Zoro yang menjalankan aktivitasnya sebagai pelajar dikejutkan dengan seseorang melintasi di dekatnya. Dan karena kepo, ia pun mencari orang tersebut. Tetapi setelah ia lihat, ternyata Ura.
Iya, si Joro ditampakkan kedua makhluk tanpa pamrih di sekolahannya. Lalu setelah kejadian itu, si ibu pagi-paginya dibuat gondok ketika guru BP si Joro menyekornya karena ia dituduh membawa hewan mati dengan kondisi menjijikan ke sekolah. Yang jelas-jelas itu adalah perbuatan gabutnya si makhluk. Berpindah ke Sari karena sayap-sayapnya terbakar di malam itu. Ia membelinya lagi ke sebuah toko. Lalu di saat ia sedang mencari perlengkapannya, tiba-tiba iya, sang makhluk tanpa pamrih tiba-tiba ngejedok di depannya. Dan di saat ia ingin membayarnya, kita akan diperlihatkan baru pertama kalinya si makhluk melakukan hal baik kepada manusia di sepanjang seri film ini dibuat. Lalu setelah itu kita akan diperlihatkan kekonyolan si makhluk yang menggunakan kacamata layaknya personil boyband. Tidak sampai situ kekonyolannya, si makhluk membuat kaget si Sari dengan membunyikan sebuah benda totet-totet seperti milik Kang Somai tepat di telinganya. Bang Kasir yang kesal pelanggannya diganggu menggentak si makhluk sampai terdiam. Dan karena baper sudah digentak, si makhluk menutup pintu toko tersebut lalu menghancak Bang Kasir hingga berdaya. Oh my. Look at that, Mom. Cool. Alright, let's go. Let's go. Come on. Kembali ke Sari yang sudah di rumahnya, ia memergoki adiknya membuka buku sketsa milik mendiang ayahnya. Di saat ia menanyakan alasan adiknya membuka buku itu, ia dibuat kaget seketika ketika mengetahui adiknya juga diteror si makhluk yang sebelumnya kita lihat. This exact girl. Only she didn't look human. Her, the old carnival, and the Miles County clown. It's him. Daddy drew this? Joro yang pada dasarnya memiliki jiwa-jiwa detektif, ia menduga jika yang mampu mengalahkan si makhluk hanyalah si Sari dengan pedangnya yang diberikan mendiang ayahnya, dan Sari yang tidak mempercayainya malah meninggalkannya begitu saja. Give you that sword right before he died. It's like he saw this coming. Things for me. He bought me tons of shit. Adegan sedikit dipindahkan ke temannya si Sari, yaitu si Saro. Di saat dia memberi kado Halloween ke seorang bocil dengan kostum yang mirip bocil kematian, tanpa diduga si bocil kematian yang original memandanginya dengan ekspresi yang kesal karena ada yang menirunya. Dan di saat Saro memasuki rumahnya, tiba-tiba lagi That guy from the costume shop. belum menyadari jika itu si makhluk sungguhan yang meminta permen kepadanya. Ia menganggap jika itu adalah seseorang yang hanya iseng menggunakan kostum si makhluk. Tetapi di saat ia melihat kantong plastiknya, ternyata ya, akhirnya Saroh baru menyadarinya dan si makhluk meninggalkannya begitu saja karena ia tahu Saroh masih punya tunggakan di pinjol yang jatuh tempo di hari itu, makanya nggak langsung ia eksekusi. Tibalah malam Halloween yang sudah ditunggu-tunggu, masih dengan Saroh yang sudah membayar tunggakan pinjolnya. Dan setelah ia sudah melunasi pinjolnya, ia bergegas dandan untuk mengikuti acara party Halloween bersama dengan Sari. Tetapi di saat ia sedang asik-asik berdandan, ia mendengar sesuatu di dalam rumahnya. Dan di saat ia melihatnya, ternyata Ura.
Iya, ternyata si makhluk sudah berada di dalam rumahnya. Dan si makhluk yang sudah mengetahui si Saro sudah melunasi pinjolnya, ia langsung mengeksekusi Saro dengan sangat-sangat mengerikan. Ibu dari Saro mendengar suara kerasak-kerusuk dari kamar anaknya, langsung menemuinya, dan di saat ia sudah berada di dalam, ternyata anaknya sudah meninggoy. Iya, sungguh naas nasib yang mereka alami. Dan yang lebih mengenaskan lagi, tempurung si ibu dijadikan wadah permen oleh si makhluk di saat ada sekelompok bocil meminta permen di rumahnya. Berpindah ke Busani yang saat itu sedang melarang Joro merayakan malam Halloween. Joro yang menegaskan jika ia hanya ingin memberikan pedang kepada kakaknya yang sedang merayakan malam Halloween, karena ia tahu dari buku sketsa ayahnya jika malam Halloween itu adalah malam di mana si makhluk menjalankan aksinya. Tetapi ibunya yang tidak percaya dengan perkataannya malah merobek bukunya hingga membuat Joro pergi meninggalkannya. Jonathan, you get back here. Setelah berada di luar, Joro yang kelupaan membawa pedang berhenti secara tiba-tiba. Dan di saat ia melihat mobil yang membunyikan klakson untuknya, kita akan diperlihatkan ternyata si bocil kematian berada di situ. Dan Busani yang ditinggal pergi oleh Joro mendengar sesuatu dari garasinya. Karena penasaran, ia mencoba melihatnya, tetapi ia dikejutkan dengan mobilnya yang dilumuri krim cukur. Oh my God. Dan di saat ia ingin membersihkannya, tiba-tiba iya, si makhluk mengheadshot si ibu dengan sangat brutal. Dan Joro yang kembali ke rumahnya untuk mengambil pedangnya, ia dikejutkan dengan ibunya yang sudah tidak bernyawa. Lalu si makhluk yang masih di situ berniat menculik si Joro untuk dijadikan pasangan si bocil kematian. Sari yang sebelumnya membuat kegaduhan di acara party setelah melihat si bocil kematian, akhirnya diantarkan pulang oleh rekannya. Lalu di waktu perjalanan ke rumahnya, tiba-tiba ia ditelepon oleh adiknya, yang jelas-jelas adiknya sudah tidak sadarkan diri setelah terbius. Dan setelah itu kita diperlihatkan si bocil kematian yang ternyata bisa menirukan suara si Joro. What do you mean? What's wrong? Not the old carnival. Eric and Sean left me. Please. I'm really scared. Okay, alright, calm down. I'll come get you. Iya, kedua makhluk Luknot itu menjebak Sari dengan menyuruhnya ke tempat sirkus terbengkalai, yang dimana tempat itu adalah tempat si bocil kematian mengembuskan napas terakhirnya, yang tidak dijelaskan secara spesifik di film ini. I'm gonna go look for him. What? Sesampainya mereka di lokasi, Sari langsung turun mencari adiknya. Dan kedua sejoli ini malah memanfaatkan kepergiannya untuk melakukan adegan pertukaran bakteri buaik. Lalu setelah itu si pria yang kebelet pipis turun dari mobilnya. Dan di saat ia mengeluarkan urinnya, tiba-tiba
Iya, si pria harus merasakan Johnny-nya diadu dengan benda tajam dan dicabut dari sarangnya oleh si makhluk akibat pipis sembarangan. Lalu wanita ini yang saya tidak tahu namanya, tapi agar lebih enak kita panggil aja si Kijing. Ia yang mau dieksekusi akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan cara menjentil si makhluk dengan kakinya. Si Kijing yang pola pikirnya sedikit peleng malah kabur ke dalam area sirkus, yang jelas-jelas itu memudahkan si makhluk untuk menangkapnya. Ia yang terus berlari sambil memanggil nama si Sari, akhirnya tertangkap dan dihajar sampai pindah alam. Stay away from me! No! Please! Please! Stop! No, stay back! Don't! Don't! Dan Sari yang terus mencari lokasi suara tempat si Kijing berada, akhirnya ia menemukannya tetapi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Berpindah ke Joro yang baru terbangun dari pingsannya. Ia yang saat itu diculik oleh si makhluk untuk dijadikan pasangannya si bocil kematian, akhirnya mencoba untuk kabur dari lokasi tersebut. Tetapi di saat ia baru mencobanya, tiba-tiba kembali ke Sari, ia akhirnya bertemu si makhluk yang ternyata masih berada di situ. Dan di saat ia sudah berhadapan dengan si makhluk, muncullah Joro yang berhasil melarikan diri dari bocil kematian. Jonathan! Dan si makhluk yang kesal dengan si Joro yang seolah-olah menolak dijodohkan dengan anak angkatnya, yaitu si bocil kematian, ia langsung mencoba menangkapnya kembali. Tetapi si Sari yang tidak mau adiknya celaka langsung menghajarnya. Setelah digeblogin sampai tidak sadarkan diri, Sari akhirnya bangkit tepat di saat adiknya sudah hampir pindah alam. Setelah menyelamatkan diri dari si makhluk, di sini Sari baru mengakui kebenaran tentang perkataan adiknya waktu itu. Jika si makhluk akan menjalankan aksinya secara besar-besaran di setiap malam Halloween. Dan Joro yang sudah menganalisa buku sketsa milik ayahnya lebih dalam lagi, akhirnya mengetahui jika si makhluk hanya bisa dikalahkan oleh si Sari seorang. You're right about everything. That's right about you too. I think you're the only one who can stop him. Dan Sari yang melanjutkan niatnya untuk kabur dari tempat itu, meninggalkan adiknya di sebuah tempat dengan mumi di sekelilingnya. Dan si makhluk entah bagaimana caranya, tiba-tiba sudah berada di situ. Melihat adiknya dihajar habis-habisan, Sari mengorbankan dirinya sebagai tameng adiknya. Dan di saat ia sudah merasa cukup kesal dengan kelakuan si makhluk, akhirnya ia menangkap senjata milik si makhluk. Dan di situ terjadilah adegan yang dinamakan senjata makan tuan. Merasa si makhluk sudah tewas, Sari mencoba mengambil napas sejenak. Tetapi di saat ia baru memanggil adiknya, tiba-tiba
Iya, si makhluk tidak akan tewas selagi tubuh dan kepalanya masih bersama. Dan si makhluk akhirnya lagi-lagi mendapatkan sesuatu yang dinamakan senjata makan tuan. Setelah si Joro menembakkan pistol yang ia ambil dari kaki si makhluk. Setelah itu, Sari akhirnya mengetahui jika ibunya sudah tewas. Setelah si makhluk yang menyerupai ibunya itu memberi penglihatan padanya. Sweetie, it's okay. Not mommy. Sari yang melakukan perlawanan akhirnya tumbang setelah si makhluk mencekiknya. Dan apalah daya seorang wanita tanpa senjata melawan makhluk sekelas Saitama. Fuck you. Ia yang tumbang akhirnya bangkit lagi, tetapi setelah bangkit ia tumbang lagi dengan ditusuk pedang miliknya sendiri yang dibawa si makhluk. Entah bagaimana ceritanya, Sari tiba-tiba berada di situ. Dan di saat ia mendengar teriakan adiknya yang tangannya digerogoti si makhluk, ia pun dibangkitkan oleh pedangnya hingga ia berhasil membunuh si makhluk untuk sementara. Selesai mengeksekusi si makhluk, Sari dikejutkan dengan bocil kematian yang mendekati ayah tirinya. Dan di saat si bocil itu memegang kepala ayah tirinya, kita akan diperlihatkan si bocil seolah-olah berbicara dengan si makhluk yang seakan-akan ia akan bangkit lagi setelah ini. Belum berakhir, karena si makhluk ternyata bangkit lagi dari ibunya si Barak-Barok yang mungkin sebelumnya sempat dikentut oleh si makhluk saat ia kehilangan wajahnya. Tamat, begitu ceritanya. Dan sisi positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa bayar pinjol di saat hampir jatuh tempo jika Anda tidak mau bernasib sama seperti si Saro di dalam film ini. Saya Pilun selaku anak buah si Pikulun mengucapkan terima kasih sudah menonton.